Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rita Morinjani. Saya di sini sebagai moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan mengenai kegiatan kurikulum yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yaitu Ibu Rukiah SSI MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wa lul uqdatan milisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Edi Kanedi MPD selaku Kepala Sekolah SMA 1 Haurgelis. Yang saya hormati Bapak Asep Andri Astriandi MPD selaku penanggung jawab teknis kegiatan MPLS. Yang saya hormati Bapak Ayub Sopri SPD selaku Ketua MPLS dan semua panitia, siswa-siswa panitia yang membantu keterlaksanaan kegiatan MPLS. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur yang telah memberikan nikmat yang tidak terukur. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir walaupun dalam kondisi jauh di mata, insya Allah dekat di hati, bisa berkumpul dalam acara MPLS daring di hari kedua ya. Dan mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah dari awal hingga akhir. Insya Allah itu akan menjadi salah satu nilai ibadah kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat serta keluarganya sampai akhir zaman. Sebelum Ibu memaparkan materi tentang kurikulum yang ada di SMA 1 Haurgelis, izinkan Ibu mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 10 yang sudah diterima di SMA 1 Haurgelis dengan melalui seleksi yang lumayan ketat ya. Perlu kalian ketahui bahwa kalian yang saat ini diterima di tahun pelajaran 2021-2022 itu adalah siswa-siswa yang sudah melewati seleksi yang lumayan ketat nak. Kalian sudah mengalahkan ratusan siswa ya yang memiliki minat untuk masuk SMA 1 Haurgelis. Siswaku sekalian, maka dari itu kesempatan yang sudah diberikan kepada kalian untuk bisa bersekolah di SMA 1 Haurgelis itu harus kalian manfaatkan dalam bentuk semangat belajar yang tinggi, semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian ke depan, cita-cita yang mudah-mudahan gemilang seperti yang kalian harapkan. Baiklah siswa-siswiku semua, siswa-siswi kelas 10 yang Ibu cintai, Ibu banggakan, Ibu akan mulai memaparkan agenda kurikulum di SMA 1 Haurgelis. Perlu kalian ketahui bahwa SMA 1 Haurgelis ini menggunakan kurikulum 2013 dan itu merupakan kurikulum yang berlaku di Indonesia ya, dalam sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Ada 4 aspek penilaian yang diukur dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemudian ada perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ada mata pelajaran yang dikurangi, ada mata pelajaran yang ditambah ya. Tetapi ini Ibu langsung tampilkan saja di dalam slide yang pertama tentang struktur kurikulum, bahwa kurikulum di sekolah itu dibagi ke dalam tiga mata pelajaran. Ada mata pelajaran wajib A, B, C, dan ada mata pelajaran lintas minat. Untuk kelas 10 mata pelajaran wajib A-nya, dan ini sama di kelas 11 dan kelas 12, mata pelajaran wajib A-nya adalah
PAI atau Pendidikan Agama Islam, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Sedangkan mata pelajaran wajib B itu ada Seni Budaya, PKWU, PJOK, dan Bahasa Sunda. Sedangkan mata pelajaran wajib C ini berarti tergantung pada programnya ya. Kalau siswa yang masuk program MIPA, maka dia akan belajar pelajaran biologi, fisika, kimia, dan matematika. Sedangkan yang program IPS, maka siswa akan belajar tentang geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian mata pelajaran lintas minat. Untuk mata pelajaran lintas minat, untuk program MIPA, jadi kelas 10 yang masuk ke MIPA, itu lintas minatnya sosiologi dan bahasa Jepang. Sedangkan IPS-nya biologi dan bahasa Jepang. Jadi di kelas 10 itu lintas minatnya ada 2 mata pelajaran ya. Dan ini ditawarkan langsung mengingat pada jumlah gurunya. Jadi jumlah guru sosiologi itu cukup mengakomodir jika kelas 10-nya belajar, 10 MIPA-nya belajar sosiologi. Dan untuk IPS-nya, guru biologinya cukup mengakomodir untuk bisa mengajar di kelas 10 IPS ya. Lalu selanjutnya, bahwa kita itu sedang berada dalam situasi pandemi ya, yang tidak tahu kapan berakhirnya, karena kita pun tidak pernah tahu tiba-tiba mengapa ini terjadi gitu kan ya. Jadi ini sekarang kita itu sedang belajar dalam situasi pandemi. Pembelajaran di masa pandemi tentu saja berbeda dengan pembelajaran di masa yang normal seperti biasa. Karena hal yang harus diutamakan adalah tentang keselamatan dan kesehatan siswa serta gurunya. Pokoknya keselamatan sivitas akademika semantulis ya, itu yang paling utama. Oleh karena itu di slide berikutnya, yaitu di pembelajaran masa pandemi, kalau nggak salah ini slide 3, Ibu akan tampilkan poin-poin apa saja yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama, masa pandemi ini pembelajarannya dilakukan secara BDR atau belajar dari rumah, atau istilah lainnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian itu tidak langsung tatap muka dengan Bapak dan Ibu guru, tetapi melakukan pola semacam itu. Kemudian strateginya itu menggunakan blended learning. Artinya di sini blended itu artinya menggabungkan 2 moda atau menggabungkan 2 strategi, yaitu daring dan luring. Daring artinya belajar dalam jaringan, dan luring artinya belajar di luar jaringan. Atau dalam jaringan itu berarti belajar online, dan luring belajar offline ya. Pembelajaran daringnya itu menggunakan beberapa aplikasi ya. Ada menggunakan grup WhatsApp atau Telegram, ada juga yang menggunakan Facebook, ada yang menggunakan Instagram. Nah, kalau LMS-nya, Learning Management System-nya yang digunakan di SMA 1 Hargelis adalah Google Classroom. Kemudian kalau pembelajaran luringnya atau offline-nya, siswa boleh datang ke sekolah dengan menggunakan aturan prokes yang ketat, dengan mentaati aturan prokes yang ketat untuk mengambil modul atau LKS dan mengerjakan di dalam modul atau LKS itu, kemudian nanti berkoordinasi dengan guru mata pelajaran dalam proses pengembaliannya. Itu pembelajaran di masa pandemi. Siswa-siswaku sekalian kelas 10, di masa pandemi kalian kan tadi Ibu sudah menginformasikan bahwa siswa itu akan menggunakan LMS atau Learning Management System dalam bentuk Google Classroom. Di slide yang Ibu tampilkan di sana, Ibu tampilkan model Google Classroom yang dipakai di SMA 1 Hargelis. Jadi di sana ada perubahan, jadi di sana nanti siswa-siswi itu, kalian itu nanti akan masuk ke dalam kelas paralel ya. Tidak lagi masuk ke dalam classroom per mata pelajaran, tetapi masuk ke dalam classroom paralel. Jadi kalau kelas 10 MIPA, nanti kalian akan Ibu invite menggunakan kode classroom masuk ke kelas MIPA. Yang masuk kelas IPS, 10 IPS nanti akan Ibu invite menggunakan kode masuk ke kelas IPS ya. Jadi siswa itu hanya punya 1 kode, yaitu kelas
IPA atau kelas IPS ya. Nanti di dalam kelas yang kalian masuk itu sudah ada daftar gurunya. Jadi setiap hari nanti akan ada pembelajaran di dalam classroom mengikuti jadwal paralel yang sudah Ibu share juga. Jadi nanti model jadwalnya semacam ini. Di slide yang jadwal pelajaran daring semester sekarang ya, semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Coba kalian perhatikan di sana ada kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Jam pertama itu dimulai jam 7 sampai jam 7.30. Itu pengkondisian oleh guru BK masing-masing rombel. Jadi kalau kelas 10 itu guru BK-nya Ibu Mardiah atau Sensei Diah ya, karena Sensei Diah juga mengampu mata pelajaran bahasa Jepang. Nanti Sensei Diah setiap pagi akan men-share link absen. Jadi link absen itu hanya di-share oleh guru BK ya. Nah, kamu isi link absennya, di sana ada tenggat waktunya, Nak. Tenggat waktu link absen untuk pagi itu jam 7 sampai jam 9. Nanti siang akan di-share lagi link absennya itu jam 12 sampai jam 2. Jadi kalau kalian tidak melakukan absen di jam tersebut, maka dianggap kalian tidak mengikuti pembelajaran daring pada hari itu. Selain itu, kalian coba amati jadwalnya, lihat bahwa cara membaca jadwal ini, kelas 10 MIPA lihat, nanti jam kedua kelas 10 MIPA, berarti semua ya, baik itu yang sudah dibagi ke dalam MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu semua pada jam kedua, yaitu jam 7.30 sampai jam 9, itu belajar kimia. Jadi kalian perhatikan di classroom itu nanti guru kimia akan men-share informasi berkaitan dengan pembelajaran. Bisa men-share materi, bisa men-share tugas ya. Nanti kalian silakan berinteraksi di Google Classroom dengan guru kimia di jam 7.30 sampai jam 9. Jam berikutnya yaitu jam 9 sampai jam 10.30 itu berarti kelas 10 MIPA belajar bahasa Sunda. Berarti di classroomnya nanti akan terbuka interaksi dengan bahasa Sunda di jam tersebut ya. Kemudian selanjutnya jam 10.30 sampai jam 12 itu ada mata pelajaran PPKN dan seperti biasa berarti siswa silakan berinteraksi dengan guru mata pelajaran PPKN di jam tersebut. Itu juga berlaku untuk kelas 10 IPS. Jadi kelas 10 IPS itu jam keduanya sesudah pengkondisian ya. Jadi jam pertama itu pengkondisian. Kemudian jam keduanya itu kelas 10 IPS belajar biologi. Kemudian jam ketiganya PPKN. Jam keempatnya belajar bahasa Inggris. Begitu cara membaca jadwal pelajaran daring di SMA 1 Haurgelis ya. Selanjutnya surat edaran berkaitan dengan pembelajaran daring sudah keluar, tapi ini juga pembelajaran daring itu bisa berubah menjadi pembelajaran tatap muka atau istilahnya pembelajaran masa AKB ya, masa adaptasi kebiasaan baru. Biasanya ini akan ada surat edarannya jika suatu wilayah atau suatu zona itu dalam kondisi dalam kriteria zona hijau atau zona kuning. Itu boleh melakukan pembelajaran AKB atau pembelajaran masa adaptasi kebiasaan baru dengan terbatas ya. Apa nanti yang teknisnya seperti apa masa pembelajaran AKB di slide yang Ibu tampilkan di sana ada beberapa poin yang menjelaskan tentang pembelajaran masa AKB. Yang pertama bahwa masa AKB itu artinya kalian tatap muka ke sekolah ya, kalian datang ke sekolah tapi dengan satu kondisi kelas berjarak. Makanya nanti kalian dibagi ke dalam kelas A dan B ya. Jadi kondisi kelas berjarak itu maksudnya siswa itu masuk ke dalam kelas dengan tempat duduk yang berjarak 1,5 meter minimalnya. Dan ini sudah kalian pahamilah karena sudah banyak informasi yang berkaitan dengan ini. Kondisi yang berjarak itu maka jumlah siswa yang masuk itu hanya 50%-nya dalam kelas, maka kalian nanti akan dibagi menjadi kelas A dan B. Jadi kelas A itu adalah kelas 10, misalnya MIPA ya, kelas 10 MIPA 1 yang absennya 1 sampai 19 karena jumlah kalian itu 36 siswa per kelasnya ya. Jadi nanti yang masuk ke dalam kelas 10 MIPA 1A adalah kelas siswa
siswa yang nomor absennya 1 sampai 19 dan yang B-nya berarti kelas 10 MIPA 1 yang nomor absennya 20 sampai 36 ya. Begitupun dengan kelas 10 MIPA kelas 10 MIPA 2 A dan B, kelas 10 MIPA 3 A dan B, dan seterusnya sampai kelas IPS ya. Jadi maksudnya kelas A dan B ini adalah pembagian pada nomor absennya ya. Kemudian yang ketiga, itu nanti siswa akan masuk ke sekolah atau datang ke sekolah menggunakan shift rombel per minggu. Jadi yang dimaksud dengan menggunakan shift rombel per minggu itu siswa yang masuk ke sekolah pada minggu pertama misalnya ya, itu adalah siswa rombel kelas 10 yang A, kelas 11 yang A, kelas 12 yang A, baik IPA maupun IPS ya. Nanti minggu berikutnya yang masuk ke sekolah adalah siswa kelas 10 MIPA B, kelas 10 yang B, kelas 11 yang B, kelas 12 yang B. Begitu seterusnya ya. Nanti kalau ada hal yang tidak dipahami nanti bisa ada penjelasan berkaitan dengan shift rombel per minggu ini ya. Kemudian hal berikutnya yang harus kalian pahami saat pembelajaran masa AKB itu tidak ada kantin dan kegiatan ekskul. Tidak ada kantin di sini berarti kalian harus menyikapi untuk masalah ini ya, masalah sarapan paginya dan makan siangnya ya. Jadi tidak ada yang makan pagi atau sarapan di kantin sekolah, tidak ada juga yang makan siang di sekolah. Jadi kalian menyiapkan semua kaitan dengan makanan ini dari bekal ini dari rumah karena tidak ada kantin yang diperbolehkan buka. Mengingat kalau kantin buka takutnya kalian nanti akan abai dengan prokesnya ya. Kemudian kegiatan ekskul juga tidak diperkenankan untuk ada dulu. Jadi kegiatan ekskul sementara ditutup, kalaupun ada masih menggunakan daring ya. Kemudian yang kelima, ini yang penting prokesnya, protokol kesehatan berkaitan dengan COVID-nya yang 3M itu harus dipatuhi dengan ketat. Jadi menjaga jarak, menggunakan masker, selalu mencuci tangan itu harus dipatuhi dengan ketat. Nah, kemudian siswa yang sakit tentu saja tidak boleh ke sekolah. Jadi kalau siswa sakit maka dia harus belajar dari rumah dan izinnya itu harus memperlihatkan surat izin dari petugas kesehatan terkait ya. Kemudian Nina di slide yang Ibu tampilkan di depan ini ada jadwal pembelajaran tatap muka. Kalian paham ini ya? Nggak ada kursor ya. Baiklah selanjutnya di slide berikutnya, ini slide terakhir ya siswaku sekalian. Ibu akan memaparkan tentang kelanjutan studi. Jadi karena kalian itu bersekolah di sekolah menengah atas, maka sejatinya kalian harusnya itu melanjutkan ya ke perguruan tinggi. Nah, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ada beberapa jalur atau beberapa pintu yang bisa kalian coba masuki. Yang pertama adalah jalur SNMPTN. SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Di sini berarti kalian tuh masuk seleksinya melalui jalur rapot. Nah, jadi nanti nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu akan dibuat rankingnya ya, dimasukkan ke peringkat, dimasukkan ke leger nilai, kemudian dilihat peringkatnya baik IPA maupun IPS ya. Nanti 40% yang masuk ke dalam perankingan itu adalah siswa yang mendapat kesempatan untuk mengikuti jalur SNMPTN ke perguruan tinggi negerinya ya. Makanya dari kelas 10 kalian sudah harus punya motivasi tinggi untuk belajar ya, sehingga nilai-nilai kalian bagus dari kelas 10 ya. Nanti sehingga peluang kalian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN itu terbuka lebar ya. Kemudian yang kedua adalah
lewat jalur SBMPTN. SBMPTN itu singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi di sini kalau seleksi bersama berarti nanti kalian akan melakukan ujian bersama ya. Dan ini difasilitasi oleh lembaga yang disediakan oleh pemerintah, lembaga yang dibuat oleh pemerintah, yaitu lembaga LTMPT. Lembaga ini nanti akan menyelenggarakan kegiatan UTBK. UTBK itu singkatan dari ujian tulis berbasis komputer. Nanti cuma hanya ya, kalau SBMPTN atau lewat jalur UTBK ini bisa diikuti oleh siswa dari tahun sebelumnya. Biasanya 3 tahun sebelumnya itu boleh mengikuti jalur SBMPTN untuk ke perguruan tinggi negerinya ya. Jadi kalau kalian angkatan tahun 2021, 2022, maka kakak kelas kalian 3 tahun di atasnya itu boleh masuk melewati jalur yang sama ya. Dan ini berarti persaingannya lebih ketat dibandingkan dengan melalui jalur SNMPTN. Kemudian yang terakhir itu ada jalur masuk ke perguruan tinggi negeri yang istilahnya UM atau ujian mandiri. Ini berarti penyelenggaranya itu bukan pemerintah tetapi perguruan tinggi negeri terkait yang melakukan seleksi. Misalnya kalau kalian mau ke UI itu ada istilahnya SIMAK UI. Kalau kalian mau ke UGM itu ada istilahnya UTUL UGM. Itu nanti kalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut lewat jalur ujian mandiri. Ada yang perlu kalian pahami bahwa siswa yang diterima di SNMPTN itu biasanya akan ditolak kalau dia akan masuk ke perguruan tinggi lewat jalur SBMPTN. Mengapa begitu? Karena ini kalau siswanya sudah masuk di SNMPTN kemudian tidak diambil, ini akan merugikan perguruan tinggi terkait dan sekolah yang ditinggalkan atau sekolah di mana dia sekolah ya. Biasanya kalau tidak diambil yang dari SNMPTN-nya itu nanti sekolah akan di blacklist, artinya menutup kemungkinan untuk adik kelas kalian bisa mendaftar ke perguruan tinggi negeri tersebut karena oleh perguruan tinggi yang bersangkutan itu kesempatannya ditutup gara-gara ada yang tidak mengambil. Maka dari itu untuk siswa yang mau mendaftar lewat jalur SNMPTN harus dipikirkan betul perguruan tinggi negeri yang dipilih dan prodi yang dipilihnya harus sesuai dengan bakat minat yang betul-betul kalian inginkan. Jadi jangan sampai sudah diterima lalu tidak diambil ya karena ternyata tidak sesuai minat, hanya pengen coba-coba saja, nah itu tidak diperkenankan. Siswaku sekalian kelas 10 yang Ibu hormati dan Ibu banggakan, kiranya itu saja informasi yang akan Ibu paparkan dalam MPLS ini yang ada kaitannya dengan kurikulum di SMA 1 Haurgelis. Ibu yakin masih banyak yang ingin kalian ketahui ya, tetapi karena ini kaitannya dengan durasi waktu yang terbatas, sehingga Ibu hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Nanti jika sekiranya ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh japri wali kelasnya atau japri Ibu langsung pun tidak masalah ya, bisa kalian tanya-tanya lewat WA. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf jika sekiranya ada kata-kata Ibu yang tidak kalian pahami atau ada kata-kata Ibu yang terdengar belibet tidak jelas ya. Ibu mohon maaf, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Rukia SSI MPD yang telah memaparkan tentang kegiatan kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Haurgelis. Dan semoga anak-anak serta sivitas SMA Negeri 1 Haurgelis dapat menyimak dan cermat dalam penjelasan tentang kurikulum yang disampaikan oleh Ibu Rukiah. Acara selanjutnya yaitu tentang kegiatan kesiswaan yang akan dipandu oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu Bapak Noman Supandi. Kepada beliau kami persilahkan. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rita Maurinjani. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang pemaparan kegiatan
kesiswaan yang akan dipaparkan oleh Bapak Noman Supandi SE. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh peserta Oridiera SMA Negeri 1 Orgelis yang Bapak banggakan, yang saya juga banggakan para panitia Oridiera yang terus semangat melakukan atau melaksanakan kegiatan dari mulai awal sampai sekarang. Alhamdulillah semuanya tetap sehat. Terima kasih Rita, kegiatan kesiswaan. Ya, sebelum saya menjabarkan, perkenalkan dulu buat adik-adik yang berada di rumah yang mengikuti kegiatan daringnya. Ya, Oridiera daring. Ya. Perkenalkan dulu, nama Bapak Noman Supandi. Ya. Bapak di sekolah selain menjadi guru, dipercaya mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, mungkin untuk saat ini kita masih bersabar untuk melaksanakan tatap muka, masih menunggu kondisi situasi yang insya Allah kita berdoa bersama secepatnya kondusif untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Amin. Adik-adik yang Bapak banggakan, pertama Bapak ucapkan selamat datang atau selamat kepada seluruh adik-adik yang mungkin merasa berbahagia karena adik-adik termasuk anak yang terpilih ya, yang lolos seleksi untuk menjadi peserta didik atau siswa di SMA Negeri 1 Orgelis. Karena tahu sendiri tahun ini SMA Negeri 1 Orgelis banjir pendaftar. Yang hampir kita membuang itu kurang lebih 4 kelas ya. Berarti luar biasa banyak ya. Ya, luar biasa banget berarti tahun ini. Oleh karena itu selamat buat adik-adik yang keterima lolos di SMA Negeri 1 Orgelis. Baiklah, Bapak akan sedikit ya, kalau banyak mah nanti mungkin berjalan ya. Untuk kegiatan kesiswaan itu sebetulnya sudah tertuang dalam baik itu kegiatan ekstranya, kegiatan-kegiatan di sekolahnya, termasuk juga tata tertib yang ada di sekolah kita. Nah, nanti kalau sudah sekolahnya berjalan dengan normal, dari semua adik-adik itu akan mendapatkan yang namanya buku saku siswa. Nah, di situ memuat segala bagaimana adik-adik berperilaku ya sebagai siswa di SMA Negeri 1 Orgelis. Sopan santunnya, tata keramanya, sikap ketika sehari-harian di kelas bagaimana, ketika istirahat bagaimana, ya. Kebiasaan-kebiasaan itu nanti mudah-mudahan nanti akan menciptakan karakter adik-adik yang tentunya berkepribadian baik. Nah, sebetulnya Bapak udah greget gitu ya. Greget sekolah masuk sehingga bisa berjumpa dengan semua siswa. Dengan semua siswa SMA Negeri 1 Orgelis dari mulai kelas 10 sampai kelas 12. Cuma ya mungkin Allah belum menghendaki pertemuan secara langsung berjalan dengan normal seperti biasa. Nanti tuh Rita, kalau nanti misalnya sudah bertemu, itu kan ada ketika waktunya duhur, ya kan? Benar. Itu nanti kalau Bapak mah akan keliling. Bapak akan keliling, barang siapa yang merasa laki-laki yang beragama Islam ada di kelas, nanti dipanggil. Mungkin akan ada semacam apa ya? Sanksi gitu ya Pak. Nah, seperti itu. Karena yang namanya orang Islam harus sholat. Dan sholat itu kita alhamdulillah sudah ada wadahnya atau tempat sarananya. Nah, selain itu nanti dari mulai pakaian, seragam, hari ini menggunakan seragam apa, hari ini pakai seragam apa, sepatunya harus bagaimana, modelnya harus bagaimana, kuku. Nanti akan diperiksa
mungkin ada agendanya. Apakah itu agendanya bulanan atau mungkin mingguan, bisa saja terjadi. Nanti Bapak akan kerjasama dengan para pemangku OSIS, ya, kemudian dengan guru BK dan wali kelas, mungkin dan guru-guru yang lainnya. Nanti akan kita disiplinkan supaya siswa SMA Negeri 1 Hargulus itu bagus di dalam, bagus di luar. Dan kalau sudah tertanam kepribadian yang baik, itu akan punya manfaat buat mereka masing-masing, Iya, buat diri kita masing-masing. Nah itu, kemudian untuk yang lain, sekarang kan masih pandemi nih. Iya, benar, walaupun Pak. pandemi, tetap jaga etika kita ini selaku siswa SMA Negeri 1 Hargulus. Nih ya, lama di rumah, datang ke sekolah, rambutnya gondrong, kukunya panjang, pakai lipstik. Udah nanti. Itu harus ada Tata tertib lagi ya, Pak. tindakan. Iya, ada tata tertibnya. Tetap walaupun kita tidak secara langsung tatap muka belajar, tetap kita itu harus disiplin dan menjalankan sebagai siswa SMA Negeri 1 Hargulus yang berkepribadian baik. Baik di rumah, dimanapun berada. Jangan sampai nanti ada sorotan. Wih, ini kumpul-kumpul. Udah tahu ada aturannya tidak berkerumun. Ini malah menyegelakan kumpul-kumpul. Ih, itu kan SMA Negeri 1 Hargulus. Yang jelek siapa? Alma mater. Alma mater. Tetap dijaga ya. Adik-adik kalau di rumah jangan sampai kita tidak terkendali. Nah itu, kemudian hal yang lain tentang kegiatan keagamaan. Alhamdulillah keagamaan juga kita, selain tadi ada waktu duhur harus di masjid, kita juga melaksanakan hari besar Peringatan hari-hari besar gitu, Pak. besar Islam, seperti misalnya kemarin kita melaksanakan Idul Adha ya, cuma kan karena kondisi PPKM kita tidak melaksanakan. Cuma kalau kegiatan yang lainnya ada, tetap contohnya ada, apa tuh, Pak? Itu berkurban. Bukan kemarin ya, tadi pagi kita sudah melaksanakan pemotongan hewan kurban, belajar kurban lah ya, belajar kurban dari seluruh peserta didik. Alhamdulillah kita tahun ini dapat memotong latihan kurban sebanyak 7 ekor hewan kurban. Tapi kambing ya, kambing bukan sapi. Ya mudah-mudahan nanti 7 ekornya sapi untuk ke depan. Amin. Gitu, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang lainnya tentang kegiatan eskul, nanti banyak ya di eskul di SMA Negeri 1 Hargulus, dan itu harus diikuti salah satu dari kalian. Maksudnya salah satu kegiatan eskul dari kalian. Kalau lebih juga nggak apa-apa. Yang penting bisa mengatur waktu. Kayak Rita nih sekarang aktif di BC ya. BC. Ada beberapa ekstrakurikuler juga. Ada lagi di yang lainnya ya. Ada di Japanes juga. Nah, di Japanes, E-Club dan lain sebagainya. Itu bisa nanti adik-adik juga ikut aktif ya. Nah, kalau Bapak ada nih yang udah 4 tahun berjalan. Apa tuh, Pak? Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa bergabung, khusus laki-laki. Nah, setiap seminggu sekali kita keliling ke beberapa musola untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Tapi ini khusus laki-laki ya. Kalau perempuan mah kan wajibnya perempuan itu di rumah ya. Bukan wajibnya. Jadi sholatnya laki-laki itu berjamaah di masjid. Kalau perempuan lebih baik itu di rumah, itu juga harus tersembunyi. Itu kata Adi seperti itu. Nah, barangkali nanti adik-adik kalau udah berjalan normal, mau ikut gabung dengan gerakan berjamaah subuh SMA Negeri 1 Hargulus, ya, tinggal nanti konfirmasi sama Kakak Muhyi. Ya, dulunya Kak Denis, sekarang Kakak Muhyi. Kakak Muhyi itu penggerak aktivis gerakan subuh berjamaah di SMA Negeri 1 Hargulus. Kemudian untuk seragam sekolah tadi udah saya ceritakan, ada budaya. Kita punya budaya sekolah yang sudah berjalan dengan sudah membudaya untuk warga sekolah, Rita. Misalnya contoh, ketika kita bertemu dengan teman, ketika kita bertemu dengan
guru atau ketika kita bertemu dengan kepala sekolah, itu dibudayakan jangan saling cuek. Jihan ketemu bapak nggak kenal, cuek, ya. Misalnya, atau Rita ketemu di mana nih? Assalamualaikum. Kalau Islam pakai assalamualaikum. Oh, berarti harus sapa dulu ya, Pak. Nah, iya, assalamualaikum bapak, gitu. Jangan cuek-cuek. Itu budaya kita dari dulu seperti itu, ya. Mari kita tanamkan budaya yang baik. Salah satunya saling tegur sapa ketika kita bertemu dimanapun berada. Budaya yang lain, kalau jam 7 teng, biasa nih kalau sudah normal nih, jam 7 itu sudah masuk di kelas. Sekolah. Di kelas, bukan di lingkungan sekolah, tapi sudah ada di kelas. Siap-siap untuk apa yo? Untuk tadarus. Jadi di Bonru itu setiap pagi sebelum kita mulai belajar diawali dengan membaca tadarus atau membaca surat-surat yang ada di Al-Quran. Ya tentunya dipandu nanti. Siapa yang memandu? Oleh petugas-petugas yang sudah ditunjuk sama pembina agama atau pembina rohis. Nah itu. Kemudian budaya yang lain. Budaya bersih. Ya, alhamdulillah selama ini budaya bersih juga berjalan dengan baik di SMA Negeri 1 Haurgelis. Kita sudah siapkan ada tempat sampah, hampir di setiap depan kelas itu ada tong sampah 2. Ya, itu benar, ada yang untuk organik, ada yang untuk non-organik. Nah itu adalah bagian daripada budaya kita ya untuk melakukan bagaimana supaya kita itu bersih ya, atau budaya bersih. Nah mungkin hal-hal yang lain nanti bisa berjalan dengan selama Anda belajar di sini, mudah-mudahan kerasan, disiplin, dan ada hikmah dari mengikuti setiap kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Haurgelis. Ya, siap, itu mungkin Bapak. Rita jabarannya. Barangkali ada yang lain? Iya. Terima kasih banget buat Bapak Noman yang udah menjelaskan tentang kegiatan kesiswaan yang ada di SMA Negeri 1 Haurgelis, dan tadi udah dijelasin banyak banget kegiatan-kegiatan yang udah sering dilakukan dan menjadi kebudayaan di SMA Negeri 1 Haurgelis. Semoga para siswa-siswi yang akan masuk atau yang sudah diterima sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Haurgelis ini bisa menyimak penjelasan Bapak dengan baik dan juga cermat. Oke, demikianlah podcast. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Noman Supandi SE yang telah menyempatkan waktunya hadir di podcast kali ini. Dan jangan lupa buat kalian tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dimanapun kalian berada. Saya Rita Maurinjani undur diri dari podcast kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.